Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rio Indrawan, NIM 2055 20 20 60. Di sini saya akan mempresentasikan makul sistem operasi jaringan, yaitu tentang materi tentang mikrotik. Pengertian mikrotik. Mikrotik merupakan sistem operasi berupa perangkat lunak yang digunakan untuk menjadikan komputer menjadi router jaringan. Sistem operasi ini sangat cocok untuk keperluan administrasi jaringan komputer, misalnya untuk membangun sistem jaringan komputer skala kecil maupun besar. Bedanya mikrotik dengan sistem operasi lama adalah kelebihan fitur wirelessnya. Maka tak heran jika mikrotik disebut sebagai salah satu sistem operasi yang paling ringan dan sederhana. Dengan demikian, banyak warnet yang menggunakan mikrotik. Akan tetapi banyak orang masih bingung dengan perbedaan antara mikrotik dan router. Router adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menjembatani antara dua jaringan. Sementara itu, mikrotik adalah sistem operasi yang termasuk dalam open source system, namun bukan berarti termasuk software gratis. Sejarah mikrotik. Tahun 1996, Johann dan Arnis mulai merouting dunia. Visi mikrotik adalah merouting seluruh dunia, mulai dengan sistem Linux dan MS-DOS yang dikombinasikan dengan teknologi wireless, LAN, atau WLAN. Aironet berkecepatan 2 Mbps di Moldova, tetangga Latvia, baru kemudian melayani 5 pelanggannya di Latvia. Prinsip dasar mereka bukan membuat wireless ISP atau WISP, tapi membuat program router yang handal dan dapat dijalankan di seluruh dunia. Latvia hanya merupakan tempat eksperimen Johann dan Arnis, karena saat ini mereka sudah membantu negara-negara lain termasuk Sri Lanka yang melayani sekitar 400-an pelanggannya. Fungsi mikrotik, yaitu yang pertama, konfigurasi LAN dapat dilakukan hanya mengandalkan PC mikrotik router OS dengan hardware requirements yang sangat minimum. Yang kedua yaitu blocking situs-situs terlarang dapat menggunakan proxy di mikrotik. Yang ketiga, billing hotspot. Yang keempat, pembantuan PPPoE server. Yang kelima, memisahkan bandwidth traffic internasional dan lokal. Yang keenam, pengaturan koneksi internet dapat dilakukan dengan cara terpusat dan memudahkan untuk pengelolanya. Kelebihan dan kekurangan mikrotik. Yang pertama, tentang kelebihan mikrotik, yaitu pertama, harga yang cukup terjangkau. Yang kedua, user friendly. Yang ketiga, mudah penggunaannya. Yang keempat, banyak fitur-fitur menarik. Yang kelima, dapat berperan sebagai router. Ya, dan yang keenam, mikrotik juga sudah bisa mendeteksi berbagai macam Ethernet card dari berbagai vendor yang ada. Adapun kekurangan dari mikrotik yaitu belum mampu menangani sebuah jaringan internet yang berskala besar, karena sertifikasi yang dikeluarkan merupakan sertifikasi yang kurang begitu ternak dan tidak seperti halnya Cisco yang sertifikasinya diakui oleh internasional, sehingga hal ini yang menjadikan mikrotik mempunyai kekurangan. Fitur-fitur pada mikrotik yaitu firewall dan NAT, routing, static routing, data rate management, hotspot, point-to-point tunneling protocols, simple tunnels, IPsec, web proxy, carrying DNS client, DHCP, universal client, FRRP, dan UPnP. Alat yang digunakan praktikum yaitu kabel UTP, laptop, router port RB9.1, aplikasi Winbox. Untuk penjelasan praktikumnya bisa dilihat pada link berikut. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.